Bab 2800. Penegakan hukum penangkapan ikan. Bom bintang. Harus mengatakan bahwa bahkan Mileye pun takut dengan bom bintang ini sekarang. Kekuatan benda ini sungguh terlalu menakutkan. Di tempat, seluruh klan Tailing diledakkan oleh benda ini. Apalagi ketua seni bela diri yang perkasa pun takut menghadapi bom bintang ini. Mendengar perkataan Mileye, Quincy menyeringai, "Tidak untuk dijual. Namun, jika kamu mau, aku bisa memberimu 2." Mileye segera berkata, "Aku menginginkannya." Malu. Dia tidak punya. Quincy tersenyum dan berkata, "Baik." Setelah selesai berbicara, dia langsung mengambil 2 bom bintang dan menyerahkannya kepada Mileye. Mileye segera menyimpannya. Benda ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Yang terpenting benda ini adalah serangan kelompok. 1 tetes sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia dengan mudah. Bagus sekali. Mileye menyingkirkan bintang bom itu dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke kejauhan. Mungkinkah reruntuhan itu dihancurkan? Quincy menggelengkan kepalanya. "Tidak." Mileye memandang Quincy, "Ini sangat kuat." Quincy tersenyum dan berkata, "Kekuatan ini tidak sesederhana itu." Mileye menoleh untuk melihat. Segera, dia mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa setelah aula utama dihancurkan, masih ada aula kecil dan aula kecil itu sebenarnya masih utuh. Quincy tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membawa Mileye dan menghilang. Tak lama kemudian keduanya sampai di aula kecil. Di aula kecil terdapat potongan-potongan loh rohani dan di bawah loh rohani itu duduk seorang tetua berambut putih. Mileye dan Quincy hendak masuk, tapi saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di langit di belakang mereka. Keduanya menoleh untuk melihat ke langit. Di kejauhan, seorang pria paruh baya perlahan mendekat. Mileye melirik ke arah pria paruh baya tersebut. Pria paruh baya ini bertubuh tinggi, berjubah lebar, memegang tombak panjang di tangan kanannya dan aura di tubuhnya sangat kuat. Quincy tiba-tiba mengeluarkan pistol dan langsung menarik pelatuknya. Bang! Cahaya putih membubung ke langit dan menerpa pria paruh baya itu. Di langit, pria paruh baya itu menyipitkan matanya, tiba-tiba menukik ke bawah dan menusuk dengan tombak. Bang! Cahaya putih tiba-tiba pecah dan pria paruh baya itu tersapu dengan pistol dan kekuatan yang menakutkan, langsung membunuh Mileye dan Quincy. Mileye tiba-tiba memegang gagang pedang biru gaib dengan tangan kanannya dan hendak menghunus pedangnya. Quincy tiba-tiba mengeluarkan sebuah silinder. Silinder ini berwarna hitam pekat dan memiliki 2 lengan. Sangat tebal sehingga dia mengangkatnya ke atas bahunya dan menarik pelatuknya. Bang! Tiba-tiba, nyala api meledak ke langit. Bang! Tiba-tiba, dengan suara ledakan, pria paruh baya itu langsung terlempar ribuan kaki jauhnya dan di depannya dan Mileye. Ruang dan waktu terkoyak, jurang yang gelap. Setelah lelaki paruh baya itu berhenti, ia melirik tombak panjang yang ada di tangannya. Tombak panjang itu retak, tak hanya itu, lengan kanannya juga retak dan darah berceceran. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria paruh baya itu menjadi serius. Di bawah, Mileye melirik pria paruh baya itu. Pria paruh baya ini setidaknya setengah langkah menuju alam bencana. Quincy berkedip dan menarik pelatuknya lagi. Bang! Cahaya putih tiba-tiba melonjak ke langit. Dan Quincy tidak berhenti dan menarik pelatuknya terus-menerus, lebih dari selusin kali dalam sekejap mata. Selusin cahaya putih membumbung tinggi ke angkasa. Di langit, wajah pria paruh baya itu berubah drastis dalam sekejap. Dia tiba-tiba meraung dan menembak jatuh dengan keras, "Hancurkan dunia." Bang! Dalam sekejap, kekuatan mengerikan turun dari langit. Galaksi bergetar.
Bang! Tiba-tiba, dengan suara ledakan, pria paruh baya itu terbang langsung ke arah tersebut. Lebih dari 10.000 kaki jauhnya, dan ketika dia berhenti, tubuh fisiknya pecah dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Dalam sekejap, dia berubah menjadi manusia berdarah. Pria paruh-baya itu sudah bingung. Dan saat ini, Quincy di kejauhan menunjuk ke arahnya lagi. Melihat pemandangan ini, pria paruh-baya itu berbalik dan menghilang ke langit berbintang tanpa ragu-ragu. Mileye terdiam. Di bawah, Quincy berkedip, lalu menyingkirkan senjata aneh itu, terpecahkan. Setelah selesai berbicara, dia membawa Mileye dan berjalan menuju aula kecil. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Belum lagi, mengikuti pemilik pot ini terasa cukup aman. Setelah memasuki aula kecil, Quincy menggandeng Mileye dan berjalan langsung ke arah tetua berambut putih yang duduk bersila di tanah. Dia memberi sedikit hormat, "Halo, senior." Mileye juga memberi hormat sedikit, "Halo, Pak Tua." Tidak ada tanggapan. Mileye hendak berbicara ketika Quincy tiba-tiba mengeluarkan bom bintang. Melihat adegan ini, wajah Mileye sedikit berubah. "Nona Quincy, apa yang akan kamu lakukan?" Tetua berambut putih tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. "Nak, ada yang ingin kukatakan." Mileye memandang tetua berambut putih, tertegun. Quincy tersenyum tipis, "Senior, aku di sini hanya untuk uang." Setelah hening beberapa saat, tetua berambut putih berkata, "Nak, bisakah kamu bersikap masuk akal?" Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, "Tergantung." Tetua berambut putih terdiam. "Habislah." Quincy tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apakah ada keinginan yang belum terpenuhi, Pak Tua? Jika demikian, aku dapat membantu." Mileye melihat ke Quincy dan berkata, Quincy itu benar sederhana dan langsung. Tetua berambut putih berkata lirih, "Nona, apakah kamu melihat bagian luarnya?" Quincy mengangguk, "Ada perang besar di sini." Tetua berambut putih tertawa dan berkata, "Bisakah gadis membalaskan dendam sekteku?" Quincy berpikir sejenak, lalu bertanya, "Siapa musuhmu?" Tetua berambut putih menatap lurus ke arah Quincy, "Sekte Guki." Quincy sedikit mengernyit. Tetua berambut putih tersenyum dan berkata, "Apakah kamu belum pernah mendengarnya?" Quincy mengangguk, "Memang benar aku belum pernah mendengarnya. Pasti sekte alam semesta tanpa batas dahulu kala." "Benar." Tetua berambut putih itu mengangguk, "Sekte Guki berasal dari bagian paling utara alam semesta tak terbatas. Mereka diperintahkan oleh penguasa tanpa batas untuk menjaga gunung keramat dan hanya sedikit guru sakti yang mengetahui tentang sekte Guki ini." Mileye sedikit penasaran, "Mengapa kamu dimusnahkan oleh mereka?" Tetua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Karena beberapa perselisihan, tentu saja alasan utamanya adalah karena kita meremehkan musuh." Mileye tiba-tiba bertanya, "Apa yang dijaga oleh sekte Giki di utara?" Tetua berambut putih memandang Mileye, "Adik, aku ingin bertanya, kamu berasal dari kekuatan apa?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aku berasal dari alam semesta Guanxuan, yang merupakan bekas alam semesta yang ada." Alam semesta yang ada. Tetua berambut putih sedikit mengernyit, "Bukankah peradaban seni bela diri sangat terbelakang di tempat itu? Tapi aku melihat meskipun tingkatan alammu relatif rendah adikku, tapi auranya kuat dan kekuatannya luar biasa." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku yang teratas di antara kita." Tetua berambut putih mengangguk sedikit, "Itu dia." Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kembali ke topik tadi, kita tidak tahu apa yang dijaga oleh sekte Giki di sana.
aku hanya tahu bahwa setiap tahun, penguasa tanpa batas akan menarik beberapa orang jenius dari semua kekuatan besar dan keluarga. Pergi ke sekte Giki untuk berlatih adalah untuk mengembangkan bakat. Pada awalnya, kami semua sedikit menolak, tetapi setelah monster jenius kami kembali dari utara, itu memang seperti orang yang berbeda dan masing-masing dari kami memiliki peningkatan besar dalam kekuatan. Mileye sedikit mengernyit, kamu tidak bertanya kepada mereka tentang hal-hal di utara. Tetua berambut putih menggelengkan kepalanya, tanyakan. Tapi, mereka hanya bilang ada musuh yang kuat di sana, selain itu, mereka tidak tahu secara spesifik. Mendengar ini, Mileye dan Quincy saling berpandangan. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata setiap orang. Tetua berambut putih memandang Mileye dan Quincy, kalian berdua, setelah kami dihancurkan, semua harta dan uang di sekte dijarah oleh sekte Giki, jadi sekarang kita tidak punya apa-apa selain proses pengajaran dan pewarisan pengetahuan. Tidak ada uang. Quincy sedikit mengernyit, tidak ada lagi. Tetua berambut putih mengangguk, tidak lagi. Quincy melihat sekeliling, lalu mengeluarkan kompas. Kompas itu sedikit bergetar, lalu kembali tenang. Quincy menoleh untuk melihat ke arah Mileye, sedikit tidak berdaya, tidak ada. Mileye juga sedikit terdiam. Tetua berambut putih tiba-tiba berkata, warisan, kita punya warisan. Quincy menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya pewarisan pengetahuan buatku, karena aku tidak berlatih. Adapun Tuan Muda Ye, pewarisan pengetahuan juga tidak ada gunanya. Tetua berambut putih ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Quincy tiba-tiba berkata, ayo pergi. Mileye mengangguk, keduanya akan pergi. Tetua berambut putih tiba-tiba berkata, kalian berdua, warisan. Kami punya warisan, kalian. Quincy tiba-tiba berhenti dan dia menoleh ke arah tetua berambut putih. Jika kamu memberikannya secara gratis, kami menginginkannya. Jika kamu tidak memberikannya secara gratis, kami tidak menginginkannya. Tetua berambut putih kaget, nak, kamu. Mileye tiba-tiba tertawa, senior, kamu harus berpikir jernih. Sekte Giki diperintahkan oleh penguasa tanpa batas untuk menjaga utara dan ketika pihak lain menghancurkanmu, penguasa tanpa batas tidak menghentikannya. Yang jelas itu adalah persetujuan dari penguasa tanpa batas. Dengan kata lain, manusia dilindungi oleh penguasa tanpa batas dan di alam semesta tanpa batas, siapa yang berani menghadapi penguasa tanpa batas? Setelah kami pergi, Anda mungkin harus menunggu puluhan ribu tahun. Tidak, klan Moro telah menemukan tempat ini dan kamu tidak membiarkan pihak lain masuk sekarang. Tentunya, kamu tidak ingin menyerahkan dirimu kepada klan Moro. Sambil berbicara, ia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, senior, selain alam semesta yang ada, tidak ada seorang pun di alam semesta tanpa batas yang berani meminta karmamu. Tetua berambut putih terdiam. Mileye melanjutkan, senior, jangan malu. Jika kamu bersedia memberikannya, aku akan menerima. Jika kamu tidak bersedia memberikannya, aku tidak akan pernah memaksanya. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Quincy, ayo pergi. Tetua berambut putih tiba-tiba berkata, aku berikan. Mileye dan Quincy berhenti. Tetua berambut putih memandang ke arah Mileye. Dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah batu hitam perlahan melayang ke arah di depan Mileye. Mileye juga tidak sopan. Dia menyingkirkan batu hitam itu dan membungkuk sedikit, terima kasih. Tetua berambut putih tersenyum tipis dan berkata, hati-hati. Saat dia berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi khayalan. Mileye dan Quincy berbalik dan pergi. Setelah kedua orang itu pergi, tetua berambut putih perlahan menutup matanya. Jika kamu menginginkan warisan ini, kamu harus menerima sebab dan akibat ini meskipun kamu tidak mau.
Setelah meninggalkan aula kecil, Quincy tiba-tiba memandang Mileye dan tersenyum. Ada 2 warisan. Benar. Mileye mengangguk. Quincy melihat batu di tangan Mileye dan tersenyum. Pinjamkan padaku dulu. Mileye juga tidak banyak berpikir, jadi dia memberikan batu itu kepada Quincy. Quincy tiba-tiba membuka telapak tangannya dan ratusan gulungan muncul di tangannya. Setelah 1 operasi, batu hitam itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian pasukan rahasia dari Dewa Tao melihat keluar dari batu hitam dan menghilang ke dalam gulungan itu. Setelah beberapa saat, Quincy menghentikan tangannya dan tersenyum kecil. Mileye sedikit penasaran, ini. Quincy tersenyum dan berkata, "Salin. Aku menyalin 100 warisan, melelang setiap warisan dan kemudian mempromosikannya. Berdasarkan perkiraan awal, seharusnya dapat menghasilkan banyak uang." Mileye terdiam. Quincy melihat sekeliling dan berkata, "Kamu bisa menjualnya di sini." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu tidak takut dirampok?" Quincy berkedip, "Kamu tahu tentang penegakan hukum penangkapan ikan?" Ah. Mileye sedikit bingung. Bersambung.